إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Khudh Aqidatak, yang tentunya kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan di atas iman serta keistiqamahan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kedua kalinya salam dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita dari kitab Khudh Aqidatak minal kitabi wa sunnati sahihah masih pada fasal bahasan al-amalu bil Qur'ani wal hadithi, yaitu beramal berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di pertemuan yang lalu kita sampaikan penjelasan dari al-muallif Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala terkait dengan pertanyaan yang kedua, hukum amal berdasarkan hadis yang sahih. Dan di sini kita akan masuk pada soalul tsalits, pertanyaan yang ketiga. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, hal nastaghni bil Qur'ani 'anil hadis? Hal nastaghni bil Qur'ani 'anil hadis? Apakah kita hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja di dalam kita beramal dan tidak melibatkan hadis? Hanya membatasi dengan Al-Quran saja tanpa hadis. Dan ini adalah satu pertanyaan yang patut untuk kita ketahui jawaban yang keluar dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang menjadi maklum bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Al-Quran tidak akan pernah ada orang yang mengingkarinya kecuali mereka orang munafik dan juga mereka orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Quranul Karim, sebagaimana yang kita lihat pada mushaf kita, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nasnya, dari mulai ayat pertama turun kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam sampai akhir ayat yang turun kepada beliau salawatullah wassalamuhu alaihi, itu semuanya murni datang dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tambahan
maupun pengurangan. Semua yang Allah inginkan, yang diwahyukan kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, maka itu kita jumpai pada lembaran-lembaran mushaf yang ada pada kita. Baik secara lafaz maupun maknanya, Al-Quran murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini senantiasa dijaga oleh Allah Tabaraka wa ta'ala sampai nanti akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami senantiasa menjaganya. Maka siapapun dari kalangan umat manusia dan sebagian dari kaum muslimin secara khusus yang mengingkari kebenaran Al-Quranul Karim yang datang kepada Rasulullah SAW lafaz dan maknanya, maka dia pasti akan terjerumus ke dalam kekufuran, ke dalam kemunafikan. Karena tidaklah apa yang dijumpai dari Al-Quranul Karim melainkan itu semuanya murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan senantiasa terjaga. Makanya siapapun dari musuh-musuh Islam tidak akan mungkin pernah bisa berbuat lebih dari Al-Quranul Karim. Perubahan, penambahan, pengurangan, atau yang semisalnya. Sehingga dalam hal ini seorang mukmin di dalam dia menegakkan agamanya harus berdiri di atas Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua terkait dengan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka di sana kita akan menjumpai banyak sekali pemikiran-pemikiran yang bisa dikategorikan kepada pemikiran sesat dan menyesatkan. Karena hadis berbeda dengan Al-Quranul Karim. Jika Al-Quranul Karim kebanyakan kaum muslimin sepakat thubutuhu wa sihhatuhu minallahi azza wa jalla, keberadaan Al-Quran, lafaz maknanya semuanya dan terjaganya itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadis ketika kita melihat sejarah penulisannya pun sebagian pemikiran mengatakan hadis-hadis yang ditulis itu merupakan hadis-hadis yang tidak valid sebagaimana ucapan mereka. Dan ini adalah pemikiran yang menyesatkan. Dan betapa banyak firqah-firqah yang menyimpang dari jalan Allah, itu mereka senantiasa menuduh hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam dalih untuk membatalkannya. Yang diantaranya adalah mereka Syiah Rafidah qatalahumullah, yang sama sekali tidak pernah mengimani adanya hadis-hadis Nabi, khususnya dibawakan oleh mereka para sahabat-sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka hanya menerima hadis-hadis yang dibawakan oleh para a'immah mereka, para imam-imam mereka. Dan sebagian kelompok-kelompok Islam, firqah-firqah yang sesat ini pun juga tidak sedikit yang mengingkari banyak hadis. Ada di antara mereka yang secara mutlak mengingkari semuanya. Ada di antara mereka dalam pengingkarannya dengan memilah dan memilih. Jika hadis itu berbicara masalah akidah, maka tidak bisa diterima hadis ahad, harus mutawatir dan lain sebagainya. Nah, permasalahan ini merupakan permasalahan yang harus kita ketahui jawabannya dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam kita mendudukkan standar dasar menegakkan agama Allah ini. Apakah cukup dengan Al-Quran saja ataukah harus dengan hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Maka beliau menjawab di sini, la nastaghni bil Qur'ani anil hadis. Kita ini tidak mungkin bisa mencukupkan hanya dengan Al-Quran tanpa hadis. Di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita butuh hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin kita hanya bisa mengandalkan Al-Quran untuk menerapkan semua yang Allah syariatkan di dalam hukum-hukumnya, di dalam banyak perkara dalam masalah agama ini. Karena apa yang datang dalam Al-Quranul Karim mayoritasnya bersifat umum.
Di antaranya masalah perintah salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa aqimus shalah, dan tegakkan oleh kalian salat. Dalam masalah zakat, Allah perintahkan dengan lafaz yang umum, wa atuz zakah, dan tunaikan oleh kalian zakat. Allah perintahkan dalam masalah haji pun juga dengan perintah yang umum, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji, tegakkan itu haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara tata caranya, hal itu tidak akan mungkin kita dapatkan dalam Al-Qur'anul Karim secara terperinci. Tata caranya, perinciannya dari setiap syariat yang Allah perintahkan, baik itu salat, baik itu zakat, baik itu haji, umrah, maupun hal-hal yang lainnya, akan kita temukan dalam hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan hadis menjelaskan, menafsirkan, memperinci semua apa yang menjadi keumuman di dalam ayat-ayat Allah yang tertuang dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwasannya aku ini diwahyukan kepadaku, diberikan kepadaku oleh Allah Azza wa Jal Al-Quran, wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisalnya bersama Al-Quran. Para ulama menjelaskan yang dimaksudkan pada redaksi ini wa mithlahu ma'ahu dan yang semisalnya bersama Al-Quran, itu adalah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ulama kita mengatakan bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk pada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, dan termasuk az-zikra pula hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya kami akan senantiasa menjaganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja perbedaan antara Al-Quran dengan hadis. Kalau Al-Quran lafaz dan maknanya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis lafaznya datang dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan maknanya itu murni dari Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Tidak ada yang bisa menandingi kefasihan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hal itu dibuktikan ketika kita melihat kembali lembaran sirah nabawiyah kita, sirah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kita akan menjumpai bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 2 tahun sampai 4 tahun beliau itu hidup di tengah-tengah mereka masyarakat Arab di kalangan Bani Sa'diyah. Karena waktu itu Rasulullah disusui oleh Halimah Sa'diyah, yang notabene mereka masyarakat yang berada di daerah-daerah pegunungan memiliki bahasa Arab yang masih murni, yang tinggi fasahahnya. Berbeda dengan bahasa mereka masyarakat yang ada di kota, yang sudah bercampur baur dengan bahasa-bahasa yang lain. Namun di wilayah pedesaan, bahasa Arab dengan ketinggian sastranya, fasahanya itu masih terjaga. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar bahasa, menimba bahasa Arab yang begitu murninya dari masyarakat yang berada di wilayah pegunungan. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan jawami'ul kalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengungkapkan sesuatu yang memiliki makna mendalam dengan kata-kata yang singkat, padat dan jelas.
jawami'ul kalim. Hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mereka para hamba-hambanya dari kalangan ahlu hadis. Makanya kita bisa menjumpai para ulama kita meneliti hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, memisah dan memilih antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang dhaif, hadis yang sahih yang sah dari Nabi dengan hadis-hadis yang selainnya, baik itu lemah, baik itu palsu, atau yang bukan hadis sama sekali. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu kedudukannya sama dengan Al-Quranul Karim. Sama-sama wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama dijaga oleh Allah Tabaraka wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad az-zikra. Kata para ulama, az-zikra di sini adalah hadis Nabi, sunnah Nabi, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Al-Quranul Karim Allah turunkan. Dan hal itu butuh penjelasan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, baik secara lisan maupun amal perbuatan. Maka disinilah Allah menurunkan hadis. Allah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis beliau salawatullah wassalamuhu alaihi. Hanya saja lafaznya murni datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi maknanya dari Allah tabaraka wa taala. Litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dari Al-Quranul Karim. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah sampaikan dari syariatnya di dalam Al-Quranul Karim, kita akan menjumpai penjelasannya secara terperinci melalui hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sehingga dari sini kita mengetahui ma'asyiral muslimin, tidak akan mungkin pernah kita cukup di dalam menegakkan syariat Allah, agama Allah hanya dengan Al-Quran saja tanpa hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Justru kita butuh keduanya, butuh Al-Quranul Karim dan juga butuh hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam kita menegakkan agama Allah dan menjalankan syariat-syariatnya. Dibawakan pula sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga para a'immah yang lain. Nabi bersabda, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang serupa bersamanya. Dan ini sebagaimana kita singgung di atas, hadis ini menunjukkan bahwasanya hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah wahyu dari Allah. Sebagaimana Allah menurunkan wahyu dalam bentuk Al-Quran ini, Allah pun juga menurunkan wahyu kepada nabinya dalam bentuk hadis-hadis yang sahih. Sehingga perjalanan kita ma'asyiral muslimin di dalam berpegang teguh kepada landasan pada agama ini tidak keluar dari dua hal di atas yang menjadi prioritas utama. Pertama adalah Al-Quranul Karim dan yang kedua adalah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian pertanyaan yang keempat, dikatakan hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih. Apakah boleh hukumnya kita mendahulukan sebuah ucapan, sebuah perkataan di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maknanya, apakah boleh hukumnya bagi seorang muslim untuk lebih mendahulukan dan mengutamakan ucapan, perkataan, pendapat, gagasan, ide maupun aturan di atas firman Allah
dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di atas hukum Allah dan Rasulnya, di atas ketentuan Allah dan Rasulnya. Apakah boleh hal ini? Apakah hal ini layak dan pantas dilakukan oleh seorang muslim mukmin? Maka dikatakan, la nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih. Tidak boleh hukumnya kita mendahulukan sebuah ucapan siapapun itu di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu orang yang berpangkat? Apakah itu seorang raja? Ataukah orang yang memiliki pengaruh? Atau orang yang bergelar dengan berbagai macam gelar apapun? Apakah boleh mendahulukan ucapan mereka ini di atas Al-Quran dan hadis Nabi, di atas firman Allah dan sabda Rasulullah? Maka jawabnya tidak boleh. Karena hakikat kebenaran itu apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hakikat kebenaran sejati itu apa yang datang dalam Al-Quran dan yang datang dalam hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Manakala ada pertentangan antara firman Allah, sabda Rasulullah dengan ucapan mereka selain keduanya, maka ucapan, pendapat, ide, hukum atau semisalnya itu pasti bukan kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh hukumnya bagi seorang muslim dan mukmin itu mendahulukan Al-Quran, mendahulukan ucapan orang lain di atas Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan apapun itu dari apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Hujurat Allah katakan demikian. Dan ini adalah landasan bagi kita kaum mukminin untuk mendahulukan Al-Quran, firman Allah, hadis Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya dalam kehidupan kita, dalam ketika kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama 4 mazhab, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala ajma'in, mereka telah mengajarkan bagaimana bersikap yang baik dan benar di dalam menyikapi pendapat-pendapat, ucapan-ucapan para ulama Islam. Ketika pendapat mereka bertentangan dengan ayat, dengan hadis, maka harus ditolak, harus dilempar, harus dibuang. Dan mereka serempak mengatakan, sepakat mengatakan, walaupun berbeda era dan zamannya, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih sebuah hadis dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka itulah mazhabku, itulah rujukan dan pendapatku. Maknanya, jika seandainya seorang imam, baik itu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, di dalam salah satu perkara memiliki satu pendapat pada hukum tertentu yang kemudian diketemukan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang berbeda hukumnya dengan apa yang mereka sampaikan pada mazhabnya, maka hendaknya diambil itu hadis Nabi dan ditinggalkan pendapat mereka para imam. Idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu telah sahih, maka itulah mazhabku. Hakikat mazhab mereka para ulama ini semuanya berdasarkan hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hanya saja terkadang mereka memiliki pendapat yang berbeda karena barangkali belum sampai hadis itu kepada mereka, atau barangkali ada anggapan hadis ini lemah,
sampai nanti adanya penelitian yang lebih lagi yang ternyata menunjukkan hadis itu hadis yang sahih dengan berbagai macam riwayatnya. Mereka para ulama ini mengajarkan kepada kita demikian. Jika hal ini dalam urusan agama, kita harus mendahulukan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka min babi aula dalam urusan-urusan yang lainnya. Dalam masalah hukum kita berhukum, baik dalam tataran keluarga kita, masyarakat kita, atau negara kita, maka harus mengerucut dan merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Apapun yang dibutuhkan oleh umat manusia itu semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Ada dalam Al-Quranul Karim. Makanya dalam sebuah kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau membawakan satu bab wujub istighna'i bil Quran atau bittiba'il Quran amma siwahu. Bab wajibnya untuk mencukupkan diri dengan Al-Quran dan meninggalkan apa yang selainnya dari kitab-kitab. Beliau membawakan bab ini menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya Al-Quran ini sebuah kitab yang sudah mencakup semua yang dibutuhkan oleh manusia, yang bisa memberikan hidayah, pedoman dan juga tuntunan bagi mereka di dalam menjalani kehidupannya di dunia. Sudah tidak butuh lagi yang namanya kitab-kitab terdahulu, baik itu kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil maupun yang lainnya, terlebih kitab-kitab yang bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika Umar bin Khattab membawa secari Taurat, secari kertas dari kitab Taurat, Nabi melihatnya dan Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Amutahawwikun ya Ibnul Khattab?" Apakah kamu ini masih bingung wahai Ibnul Khattab, wahai Umar? Telah diwahyukan kepadaku Al-Quranul Karim yang begitu murni, putih, jernih, sedangkan kamu masih membawa itu secari kertas dari kitab Taurat. Kalau seandainya Musa itu masih ada, pada saat ini aku diutus sebagai seorang Rasul, maka tidak ada keleluasaan bagi dia kecuali harus mengikuti syariatku, harus mengikuti Al-Quranul Karim. Dan hal itu dijelaskan oleh para ulama yang menunjukkan bahwasannya kaum muslimin harus membanggakan diri mereka dan mencukupkan diri mereka hanya dengan Al-Quranul Karim, tanpa kitab-kitab, entah itu kitab samawi yang sebelum Al-Quran maupun kitab-kitab yang lainnya yang berisi tata aturan dan yang sejenisnya. Makanya di dalam kita menjalani kehidupan kita tidak ada yang lebih baik kecuali Al-Quranul Karim. Ketika kita membutuhkan berbagai macam permasalahan dalam banyak solusi dan masalah, Al-Quran ada jawabannya. Al-Quran ada jawabannya. Dalam urusan apapun semuanya sudah tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Tinggal kitanya mau belajar atau tidak. Tinggal kitanya mau belajar atau tidak, mau menggali atau tidak, mau mendalami atau tidak. Maka sebenarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diturunkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam Al-Quran dan hadis beliau salawatullah wassalamuhu alaihi. Karena ini Al-Quran dan hadis Nabi ini merupakan pusaka bagi kita agar kita tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Taraktu fikum amrayni lan tadhillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati salatu wassalam. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, dua pusaka. Selama kalian berpegang teguh dengan dua pusaka ini, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Nabi mengatakan kitab Allah
wa sunnati. Pertama, Al-Qur'anul Karim, kitab Allah, dan yang kedua adalah sunnahku, hadisku. Ya. Dua ini yang harus kita berpegang teguh padanya dan harus mengutamakan, mendahulukan keduanya melebihi ucapan siapapun, perkataan siapapun, maupun tata aturan dan hukum siapapun. Dibawakan pula sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani dengan derajat yang sahih. Beliau bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang Khalik, pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasannya ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba haruslah murni dipersembahkan hanya kepada Allah Tabaraka wa taala, bukan kepada yang lainnya. Jika seandainya terdapat perbedaan antara wahyu Allah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat sebagian orang, maka kita wajib mendahulukan Al-Quran dan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, karena itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Namun tatkala kita justru mendahulukan ucapan yang lainnya, pendapat yang lainnya yang notabene tidak sejalan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, justru identik bertentangan, maka ini berarti kita melakukan ketaatan kepada makhluk, ya. Dan hal ini tentu menjadi perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, karena ketika pendapat, perkataan atau semisalnya itu bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis, dan orang lebih memilih kepada perkataan pendapat itu meninggalkan Al-Quran dan hadis, maka berarti dia telah memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawakan pula athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akhsha an tanzila alaikum hijaratan minas sama' atau hijaratun minas sama'. Saya khawatir, takut manakala turun kepada kalian batu dari langit sebagai bentuk siksaan Allah kepada kalian. Aqulu lakum, aku katakan kepada kalian, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, wa taqulun, sedang kalian mengatakan qala Abu Bakrin wa Umar, Abu Bakar mengatakan demikian, Umar mengatakan demikian. Perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin, athar ini memiliki kisah. Ringkasnya bahwasannya mereka para sahabat berbeda pendapat terkait dengan haji yang paling utama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada haji tamattu, ada haji qiran, dan ada haji ifrad. Mereka para sahabat secara umum lebih condong kepada pendapat yang disampaikan oleh Abu Bakar dan Umar, baik itu dari jenis haji ifrad maupun qirannya. Ketika Ibnu Abbas ini menyampaikan bahwasannya haji yang dilakukan oleh Rasulullah yang dicintai dan disukai yang utama itulah haji tamattu, dan itu berdasarkan apa yang didapatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sabda beliau salawatullah wassalamu alaihi, dan hal itu dibenturkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Jadinya muncullah ucapan Ibnu Abbas ini, akhsha an tanzila alaikum hijaratum minas sama'. Saya khawatir turun kepada kalian itu batu dari langit lantaran kalian meninggalkan ucapan Nabi dan lebih memilih ucapannya Abu Bakar dan Umar, padahal bertentangan antara satu dengan yang lain. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya
tidak ada yang lebih untuk kita utamakan melainkan firman Allah Azza wa Jalla Al-Quranul Karim dan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jika ada yang bertanya, bagaimana kita orang awam yang belum bisa memiliki kemampuan untuk melihat firman-firman Allah Al-Quranul Karim dari sisi hukum-hukumnya dan juga sabda-sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, karena keterbatasan kita dalam memahami bahasa Arab, karena keterbatasan kita dari sisi ilmu adat. Apakah boleh bagi kita untuk mengikuti mereka para ulama? Maka kita katakan, bagi orang awam yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat hukum-hukum di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kewajiban mereka itu bertanya kepada para ulama dan mengikuti apa yang mereka jelaskan selama para ulama melandasi pendapatnya dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan bentuk taklid yang dibolehkan, karena para ulama membagi taklid ada dua macam. Yang pertama, taqlidun mamduh, taklid yang terpuji, dan yang kedua adalah taqlidun mazmuh, taklid yang tercela. Taqlidun mamduh, taklid yang terpuji itu adalah taklid yang dibolehkan. Manakala kita orang awam tidak tahu permasalahan dalam urusan agama, kita tanya kepada ahli ilmu, dan kita tahu dan kita yakin, percaya ahli ilmu ini selalu mengutamakan Al-Quran dan hadis Nabi di dalam menjelaskan hukum agama. Ketika kita mendengar apa yang sudah ditetapkan dari hukum Islam sebagaimana penjelasan ahli ilmu tadi, maka kita mengikutinya. Maka ini boleh. Kita semata-mata tidak mengikuti orangnya, tapi kita mengikuti apa yang ditujukan oleh dalil di atas. Karena mereka ahli ilmu yang punya kemampuan di dalam melihat hukum melalui ayat maupun hadis Nabi. Tidak mengapa. Adapun taklid mazmum, taklid yang tercela, dan ini dilarang dalam agama yang kita kenal dengan istilah taklid buta, manakala seorang itu memperjuangkan pendapat ahli ilmu tertentu yang notabene pendapatnya itu bersimpangan dengan ayat maupun hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika hadis telah sahih mengatakan demikian yang bertentangan dengan pendapatnya ahli ilmu ini, sedangkan kita masih tetap kekeh untuk memegang pendapatnya padahal di sana ada hadis yang sahih, maka ini namanya taklid buta. Ya. Karena taklid buta ini adalah mengikuti pendapat orang lain di atas apa yang sudah ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Artinya dia mengutamakan pendapat orang lain daripada Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Makanya dalam hal ini dilarang oleh agama kita. Kalau kita kembali melihat sejarah, kita akan mengetahui mereka bangsa Arab Quraisy khususnya ketika diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan berhala sesembahan mereka tidak mau. Justru mereka mengatakan lebih memilih apa yang mereka dapatkan dari kakek nenek moyang mereka. Jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari kakek nenek moyang kami. Itulah taklid buta. Sampai kebenaran kepadanya, akan tapi dia tidak mau mengambil kebenaran. Lebih cenderung untuk memperjuangkan apa yang menjadi peninggalan, ucapan kakek nenek moyangnya dan semisalnya, dan meninggalkan Al-Quran. Jadi kewajiban kita sebagai seorang awam ketika tidak mengetahui satu permasalahan dalam agama adalah bertanya kepada para ulama.
ahli ilmu, asatidzah kita yang kita percaya di atas kebenaran di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang kita dengarkan penjelasan dari guru kita, ahli ilmu, terkait permasalahan yang kita hadapi, dan itu berlandaskan ayat dan hadis Nabi, maka kita ambil itu pendapatnya. Bukan semata-mata kita mengikuti orangnya, akan tapi kita mengikuti dalil yang melandasi hukum yang disampaikan kepada kita. Sudah adzan? Adzan dulu, Pak. Baik, kita akan tuntaskan 3 pertanyaan yang tersisa pada bab ini, ya, karena mengingat bulan depan kita insyaallah taala sudah memasuki bulan Ramadan. Baik, kita lanjut. As-soalul khamis, pertanyaan yang kelima. Madza naf'alu idza ikhtalafna? Apa yang kita lakukan manakala kita berselisih pendapat? Perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah, Al-Quranul Karim dan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kita sepakat bahwasannya keduanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam memahami ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beragam riwayat pada hadis-hadis tersebut, itu sedikit banyak menimbulkan perbedaan. Sedikit banyak menimbulkan perbedaan pemahaman. Makanya para ulama ahli usul, yakni usul fiqh, mereka menjelaskan kepada kita
bahwasannya nas-nas syar'i, baik itu ayat maupun hadis, itu tidak keluar dari qat'iyyud dilalah dan dhanniyyud dilalah. Qat'iyyud dilalah adalah penunjukan hukum pada lafaz itu betul-betul qat'i, ya, tidak ambigu, jelas sekali. Sedangkan dhanniyyud dilalah adalah dugaan dari sisi penunjukan kepada hukum tertentu yang bisa jadi berbeda. Dan kebanyakan nas-nas syar'i, baik itu ayat maupun hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, itu dhanniyyud dilalah. Dari sisi penunjukan dari kandungan makna itu memiliki potensi untuk berselisih atau berbeda di dalam memahaminya. Walaupun Al-Quranul Karim dari sisi ketetapannya hukumnya qat'iyyut thubut, ya, akan tapi dari sisi penunjukan makna yang diinginkan itu pun juga tidak sedikit yang dhanniyyud dilalah. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika memerintahkan para sahabatnya dengan sabda beliau, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian itu salat asar melainkan di Bani Quraidah, yaitu di kampungnya Bani Quraidah, begitu. Bani Quraidah mereka adalah orang-orang Yahudi yang pada waktu itu Nabi merintahkan untuk mengejar mereka, menyerbu mereka, mengepung mereka, menyusul mereka, sampai Nabi mengatakan, janganlah sekali-kali seorang pun dari kalian itu sholat asar melainkan di kampungnya Bani Quraidah. Para sahabat berbeda pendapat dalam hal ini. Kenapa? Karena nas ini, sabda Nabi di atas, memiliki nilai ambigu di dalam memahaminya, yang kita sebut dhanniyyud dilalah tadi. Sehingga mereka, para sahabat terbagi dua kelompok. Yang pertama memahami secara tekstual hadis, ya, zahirul hadis. Sebagian yang lain memahami dari sisi makna yang diinginkan oleh Rasulullah pada redaksi di atas. Bagi mereka yang memahami sesuai dengan tekstual hadisnya, mengambil pendapat bahwasannya kita ini salat asar harus sesampainya di kampung Bani Quraidah walaupun sudah memasuki akhir waktu dari salat asar. Dan betul mereka lakukan. Ketika di jalan mereka memasuki waktu asar, mereka tetap terus jalan terus sampai di kampungnya Bani Quraidah baru salat asar. Sedangkan kelompok yang kedua tidak. Mereka memahami dari sisi makna bahwasanya maksud Nabi ini kita diperintahkan untuk bergegas bercepat-cepat berangkat menuju kampungnya mereka Bani Quraidah. Sehingga kita nanti harapannya bisa sampai sana pas waktu asar. Namun manakala ketika perjalanan ini tidak sesuai dengan harapan dan di tengah jalan datang waktu asar, maka kita sholat asar di jalan baru kita lanjutkan. Karena makna dan maksud Nabi pada hadis itu adalah kita disuruh untuk bergegas cepat-cepat biar sampai di sana. Terjadi perbedaan. Akhirnya ketika mereka pulang ke Madinah disampaikan hal ini kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kata para ulama ahli hadis, ketika meriwayatkan hadis ini, Nabi diam. Diam. Diamnya Nabi ini disebut takriruhu, takrirnya, penetapannya. Dan penetapan Nabi ini memiliki nilai hukum. Artinya apa yang mereka lakukan ini itu dibenarkan dalam artian karena adanya ambigu dalam memahami nas tadi, maka pendapat kelompok pertama dan kedua itu sama-sama benarnya. Kurang lebih begitu. Nah, kita kembali. Ya. Ketika ada perbedaan pendapat, ya, di antara kita, apa yang harus kita lakukan? Kata beliau di sini,
na'udu ilal kitabi was sunnati sahihah. Kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah yang sahih, hadis yang sahih, ya. Jika kita berbeda pendapat dalam urusan tertentu, dalam masalah fikih kah atau dalam masalah muamalah kah, maka hukum yang harus kita tegakkan adalah kita memulangkan permasalahan ini kepada nas-nas Al-Quran dan kepada nas-nas hadis yang sahih. Tentu dengan kita kembalikan kepada mereka para ulama di bidangnya. Dan mereka pun para ulama ketika berselisih pendapat pun juga harus mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Karena keduanya adalah sumber hukum Islam secara asas, ya. Tidak bisa tergantikan sama sekali. Harus dikembalikan ke sana. Dan ini merupakan perwujudan dari perintah Allah Azza wa Jalla, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian itu berselisih pendapat pada segala sesuatu apapun itu, fi syai'in, pada perkara apapun, sesuatu apapun. Disampaikan kata syai'in dalam bentuk nakirah itu untuk menunjukkan kemutlakan makna. Apakah menyangkut urusan dunia, urusan agama. Farudduhu ilallahi war Rasul. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena Rasul sudah wafat. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang sedemikian itu adalah lebih baik dan yang terbagus takwilnya, penafsirannya. Jadi inilah sikap kita ma'asyiral muslimin ketika terjadi perbedaan pendapat di dalam diri kita. Pada tubuh kaum muslimin harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Bukan dibenturkan kepada pendapat ulama A, ulama B. Bukan dibenturkan kepada pendapat imam A, pendapat imam B, tidak. Makanya hal ini diperkuat dengan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tatkala ya di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi terkadang ada potensi untuk berbeda, Nabi memberikan kepada kita satu standar untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina tamassaku biha. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Peganglah sunnah itu ya dengan erat. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan secara panjang, abdu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Di sini Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnah beliau, hadis-hadis sahih beliau, dan juga sunnahnya mereka para sahabat. Dan hal ini adalah satu kesatuan. Sunnahnya para sahabat itu hakikatnya sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hanya saja di sini Nabi menyebutkan sunnah sahabat, fungsinya untuk apa? Untuk menjadi standar di dalam kita memahami sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Makanya di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, harus ada standarnya. Harus ada parameternya, alat ukurnya seperti apa itu pemahaman yang benar. Maka disinilah pemahaman para sahabat yang telah ditunjukkan oleh Nabi sebagai parameternya, sebagai standarnya di dalam memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis dalam kitab para ulama itu akan bisa dibawa maknanya kemana-mana sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Makanya kenapa umat Islam sebagaimana kata Nabi berpecah belah menjadi 73 golongan. Wa inna hadhil ummah
sataftariqu ala 73 firqah. Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. 72 ini terancam masuk neraka dan yang satu berada dalam surga. Kenapa mereka bisa berpecah belah? Padahal mereka semua adalah umat Rasulullah. Dikatakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka menisbatkan kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kenapa mereka bisa berpecah belah? Karena mereka memahami ayat dan juga hadis dengan pemahaman yang keliru. Tidakkah kita mengingat kisahnya pemberontakan di zaman Khalifah Utsman bin Affan? Bukankah mereka itu adalah orang-orang Islam juga? Bukankah mereka ketika membunuh Utsman bin Affan pun juga mengucapkan firman Allah, "Innal hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya terjadi perbedaan pemahaman. Dan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi ketika difahami tidak sesuai dengan parameternya, bahkan dipahami sesuai kepentingannya, ini yang akan menjadi fitnah besar. Ini yang menjadikan umat ini terpecah belah menjadi banyak kelompok dan golongan. Makanya kenapa Nabi memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh kepada sunnah para sahabat, karena sunnah para sahabat adalah parameter di dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian soal yang keenam, kaifa tuhibbullaha wa rasulah? Bagaimana kamu bisa mencintai Allah dan Rasulnya? Ya, kita sebagai hamba Allah yang diberikan banyak rezeki, anugerah semuanya oleh Allah. Kita yang menjadi umat Rasulullah yang Allah takdirkan, yang memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang lain. Ya, di antara keistimewaan umat Rasulullah adalah mereka menjadi penduduk surga yang terbanyak dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Walaupun dari sisi kuantitas jumlah umat Rasulullah ini sedikit, ya, dibandingkan dengan jumlah kuantitas umat terdahulu, akan tetapi umat Rasulullah inilah yang mendominasi penghuni surga nanti. Dan umat pertama yang masuk surga hanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang Allah sediakan minum melalui telaga Nabi nanti pada mahsyar, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal-hal ini itu bisa mengangkat diri kita untuk lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka bagaimana cara kita untuk mencintai mereka, mewujudkan cinta ini kepada Allah dan Rasulnya? Maka dijawab, uhibbuhuma bita'atihima wattiba'i awamirihima. Aku mencintai Allah dan Rasulnya dengan menegakkan ketaatan kepada keduanya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Sebagian Allah katakan demikian, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Maka di dalam kita mewujudkan, ya, bukti dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan mentaati keduanya. Wattiba'i awamirihima, dan mengikuti perintah-perintah keduanya. Dan ini sebagaimana Allah katakan dalam surat Al Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kalian itu mendakwakan cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini dari sisi asbabu nuzulnya, sebab turunnya, berbicara kepada mereka orang-orang Yahudi yang mendakwakan dirinya dengan pedenya kalau mereka ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Maka turunlah ayat ini yang menolak apa yang menjadi anggapan mereka. Katakan kepada mereka, jika kalian mendakwakan diri mereka bahwasannya mereka mencintai Allah, maka syaratnya satu, ikutilah aku. Maka ini seperti petir yang menyambar mereka.
Karena mereka tidak akan mungkin pernah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menginginkan adanya nabi terakhir dari bangsa Arab. Mereka ingin nabi terakhir itu dari Bani Israel. Ya, ikutilah aku, dan ini tidak akan mungkin mereka lakukan, dan sejarah membuktikan demikian. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ya, dan di sini menunjukkan kepada kita, jika kita ingin meraih cintanya Allah, jalannya cuma satu, dengan kita mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah beliau, hadis-hadis beliau, menegakkan apa yang menjadi tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan mendapatkan pertama cintanya Allah Azza wa Jal, yang kedua kita akan mendapatkan pengampunan dosa dari perbuatan yang sudah kita perbuat sebelum-sebelumnya. Disampaikan pula sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, ya, atau sebagian ulama menjelaskan, tidaklah sah keimanan salah seorang dari kalian sampai aku ini menjadi sosok yang paling dia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan manusia semuanya. Ya. Keimanan kita kepada Rasulullah, ya, akan benar-benar dikatakan keimanan yang sejati, yang sah, yang sempurna, manakala kita mendahulukan Rasulullah melebihi yang lainnya, mencintai Rasulullah melebihi yang lainnya, melebihi bapak kita, melebihi anak kita, melebihi istri kita, ibu kita, maupun manusia semuanya. Karena ini dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita di dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita harus memilih dari berbagai macam pilihan, maka hendaknya kita mengutamakan apa yang menjadi pilihan yang paling utama, yaitu sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita bekerja satu lembaga yang ternyata di situ banyak sekali peredaran riba. Satu sisi kita punya banyak tanggungan, satu sisi ini adalah fashion kita, akan tapi kita mengetahui di sana ada larangan kita bekerja di tempat itu. Mana yang harus kita pilih? Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabnya kita tinggalkan ini semuanya, kita memilih apa yang menjadi keinginan Rasulullah, karena itu adalah bentuk cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat. Kita ambil contoh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ketika dia hijrah meninggalkan semua harta kekayaan sama sekali. Dia adalah bangsawan, dia adalah saudagar kaya raya, punya perniagaan yang banyak. Itu semua ditinggalkan di kota Mekah hanya untuk mengutamakan Islam, mendahulukan Islam. Hijrah ke kota Madinah tidak membawa apapun. Akhirnya Allah ganti itu semuanya ketika berada di kota Madinah. Bahkan Allah tambahkan rizkinya melebihi apa yang ia dapatkan ketika di kota Makkah, ya. Dan disebutkan oleh sebagian ulama, ketika Abdurrahman bin Auf ini dia menikah, maka maharnya adalah emas seberat biji kurma. Berapa gram itu, Pak? Itu menunjukkan bagaimana Allah mengganti rizki itu dengan lebih baik dan lebih berkah. Jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kemudian yang terakhir, hal natrukul amala wa nattakilu 'alal qadar. Apakah kita meninggalkan dari beramal dan kita pasrah dengan takdir saja? Kita orang yang beriman, ketika kita mengimani rukun-rukun iman dari yang pertama sampai yang keenam, yang di situ disebutkan kita beriman kepada takdir Allah.
yang menjadikan diri kita ini meyakini bahwasannya masing-masing kita ini ada takdirnya. Semuanya sudah tercatat, tidak luput sama sekali. Dari mulai lahir ceprot, bahkan sebelum lahir, sampai kita meninggal dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Rizki kita sudah tertulis, usia kita sudah tertulis. Bahkan nanti di akhirat kita menjadi penduduk neraka ataukah surga, itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Karena ilmu Allah tidak ada batasnya. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi. Dan semuanya itu ada catatannya secara terperinci. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini, bagaimana sikap kita? Apakah kita pasrah saja dengan takdirnya? Biarlah takdir yang berbicara tanpa ada usaha. Kata beliau, la natrukul amal. Tidak boleh bagi kita meninggalkan berbuat. Ya, meninggalkan usaha, meninggalkan amalan. Artinya, kita tidak boleh pasrah dengan takdir. Karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Kita harus mengambil sebab, kita harus ikhtiar. Dan itulah yang benar kata para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masyiah, yaitu kehendak untuk bisa berbuat. Kita bisa menilai, bisa menimbang mana baik, mana yang benar, mana halal, mana haram. Ya, maka di dalam kita beramal, kita tidak boleh meninggalkan untuk berikhtiar, berusaha. Kita lapar nih, nanti kalau kenyang, kenyang sendiri, tidak bakal kenyang. Ya, harus apa? Berusaha mengambil sebab. Kita pengen dapat uang, di rumah melulu. Nanti kalau takdir bicara waktunya dapat uang, akan dapat uang. Tanpa usaha mustahil. Ya. Agama kita merintahkan kita untuk mengambil sebab. Adapun hasilnya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam urusan kita beragama ini. Ya. Kita tidak tahu apakah kita menjadi penduduk surga ataukah penduduk neraka. Tidak ada yang tahu dari kita. Akan tapi yang harus kita ketahui bahwasannya wajibnya kita untuk mengambil sebab, untuk berikhtiar, untuk beramal, dan tidak pasrah kepada takdir. Makanya Allah katakan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia menuju surga tersebut, jalan yang mudah. Dan ayat ini menunjukkan bahwasannya adanya ikhtiar, adanya mengambil sebab, adanya usaha dari kita untuk mendapat yang terbaik, itu merupakan sebuah keharusan dan kelaziman untuk kita lakukan. Jika kita mengambil sebab, maka Allah akan mudahkan jalannya. Ya, Allah akan mudahkan jalannya. Kata Nabi, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian, karena sesungguhnya masing-masing kalian itu akan dimudahkan kepada apa yang telah Allah ciptakan baginya. Artinya Allah akan mudahkan kepada apa yang sudah ditakdirkan olehnya. Dan hal ini ketika mereka para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah kita semua ini sudah tertera takdir kita di sisi Allah? Iya. Jika demikian, untuk apa kita beramal wahai Rasulullah? Kalau sudah ada takdirnya semuanya, nanti mati kita itu jelas kapannya. Apakah nanti di akhirat kita menjadi surga, penduduk surga atau penduduk neraka, itu sudah jelas. Maka apa artinya beramal? Maka jawab Nabi, beramallah kalian, karena sesungguhnya masing-masing kalian akan dimudahkan ya untuk menempuh apa yang Allah takdirkan tadi. Artinya adanya mengambil sebab, adanya ikhtiar dari kita. Ya, dan ini merupakan satu perkara yang terkait dengan masalah akidah yang berbeda dengan kelompok menyimpang Qadariyah dan juga Jabriyah. Qadariyah mereka mengingkari takdir.
Manusia itu tidak ada takdirnya. Justru manusia itu yang membuat dan menciptakan takdirnya. Sedangkan Jabriyah adalah kelompok yang mengatakan manusia ini tidak ada kehendak dan pilihan sama sekali di hidupnya. Semua itu berjalan sesuai dengan takdir Allah. Dan keduanya adalah keliru. Yang benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Takdir iya ada. Akan tapi manusia dituntut untuk berikhtiar, berusaha, beramal dan mengambil sebab. Sehingga nantinya Allah akan mudahkan menuju jalan yang mudah, menuju takdir yang baik. Dan ini adalah bahasan terakhir pada bab al-amalu bil Qur'ani wal hadis, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan mendatang pada bab selanjutnya as-sunnatu wal bid'ah bi'idznillah taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.